Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Nah, di sini kalian sudah tahu lah ya siapa itu Wali Songo. Nah, kita akan mempelajari dan membahas kembali sejarah Wali Songo itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan agama Islam itu sendiri tidaklah luput dari peran para mubaligh dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu peran para Wali Songo. Wali Songo ini dalam sejarah disebutkan punya peran yang cukup penting dalam penyebaran Islam, terutama yaitu di Pulau Jawa. Nah, kata Wali Songo memiliki arti 9 orang wali. Wali Songo ini sangatlah dihormati di tanah Jawa karena Wali Songo ini merupakan ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sehingga diberi gelar Sunan atau Susuhunan yang artinya dijunjung tinggi atau gelar yang tinggi dan mulia. Lalu siapa sajakah Wali Songo itu? Yang pertama yaitu ada Sunan Ampel, yang kedua ada Sunan Bonang, yang ketiga ada Sunan Derajat, yang keempat ada Sunan Giri, yang kelima ada Sunan Gresik, yang keenam ada Sunan Gunung Jati, yang ketujuh ada Sunan Kalijaga, yang kedelapan ada Sunan Kudus, dan yang kesembilan ada Sunan Muria. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu sejarah Wali Songo. Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau memiliki beberapa nama, antara lain yaitu Maulana Mahribi, Syekh Mahribi, Sunan Gresik atau Syekh Ibrahim As-Samarkand. Di kalangan para wali, Maulana Malik Ibrahim ini merupakan tokoh yang dianggap paling senior atau wali pertama. Beliau ini datang ke Pulau Jawa pada tahun 1399 Masehi. Beliau ini dari Arab, kemudian tinggal di Perlak dan Pasai, pergi ke Gujarat, selanjutnya menetap di Gresik. Beliau ini wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Yang kedua yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Ada yang menyatakan bahwa beliau ini berasal dari Campa. Pertama Campa di Indochina dan kedua di Jeumpa di Aceh. Beliau merupakan anak dari Raja Campa Ibrahim Asmarakandi atau Maulana Malik Ibrahim yang diutus ke Majapahit dan menetap di Ampil Denta, Surabaya. Nah, pada tahun 1450 ia menikah dengan Nyi Ageng Manila, yaitu putri dari Bupati Tuban. Raden Rahmat, beliau merupakan
orang yang melantik Raden Patah sebagai Sultan Demak pada tahun 1481 Masehi. Keberhasilan Raden Rahmat ialah melahirkan tokoh wali lainnya seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan putranya sendiri yang bernama Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ajaran beliau yang terkenal adalah filsafah Mo Limo. Mo yang artinya ora gelem atau tidak mau, dan limo itu artinya perkara limo. Jadi maksud Mo Limo ialah tidak mau melakukan perkara lima yang terlarang. Apa saja perkara lima itu? Yang pertama yaitu tidak mau judi. Yang kedua yaitu tidak mau minum minuman yang memabukkan. Yang ketiga yaitu tidak mau minum atau menghisap candu ataupun ganja. Yang keempat yaitu tidak mau mencuri. Yang kelima yaitu tidak mau berzina. Nah, Raden Rahmat sendiri wafat pada tahun 1494 Masehi dan dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Tiga, Maulana Malik Makhzum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan beliau merupakan putra Sunan Ampel dari ibunya yang bernama Nyi Ageng Manila, merupakan putri seorang adipati di Tuban. Setelah cukup dewasa, beliau ini berkelana dan kemudian menetap di Bonang atau sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Timur. Nah, ajaran Sunan Bonang ini berusaha memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks yang disampaikan melalui media kesenian. Beliau ini menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Ajaran beliau ini berintikan pada filsafat ishq atau cinta. Menurut Bonang, cinta ini sama dengan iman, pengetahuan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak al-yaqin. Nah, pada tahun 1525 Masehi, beliau ini wafat dan dimakamkan di daerah Tuban. 4. Raden Qasim atau Sunan Derajat. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat ini mengubah sejumlah suluk, di antaranya yaitu suluk petuah. Beliau juga menciptakan lagu Gending Pangkur yang sampai sekarang lagu itu masih banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Nah, pusat kegiatan dakwahnya di daerah Sedayu, Jawa Timur. Sunan Derajat ini dikenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau dikenal sebagai orang yang bersahaja, yang suka menolong sesama. Beliau juga merupakan orang yang mempelopori penyantun anak yatim, fakir miskin, dan orang sakit. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. 5. Raden Paku atau Sunan Giri. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau merupakan orang yang mendirikan pesantren di daerah Giri. Dalam waktu 3 tahun, pesantren tersebut sudah terkenal ke seluruh Nusantara, sehingga banyak murid-murid yang datang dari Madura, Kalimantan, Makassar, Lombok, dan seluruh Jawa. Raja Majapahit sendiri itu memberikan keleluasaan kepada beliau untuk mengatur pemerintahan karena khawatir beliau ini melakukan pemberontakan. Nah, kemudian
Pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas, yaitu dalam ilmu fikih. Maka orang-orang ini menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Kesenian gending pucung yang bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam adalah salah satu karya dari Sunan Giri. Nah, beliau sendiri wafat pada tahun 1600 Masehi dan dimakamkan di atas Bukit Giri dekat Gresik. 6. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan putra seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Nah, beliau ini menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan putri Maulana Ishak. Sunan Kalijaga ini menjadi mubalik keliling dan tidak mempunyai pusat dakwah yang tetap. Beliau melaksanakan dakwahnya Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit yang sangat digemari oleh masyarakat. Beliau merupakan seorang mubalik yang ahli seni, ahli filsafat dan kebudayaan. Memiliki beberapa karya seni hasil ciptaannya, antara lain orang pertama yang merancang baju takwa, menciptakan lagu Dendang Gula, dan menciptakan seni ukir bermotif dedaunan dan lain sebagainya. Nah, pada pertengahan abad ke-15 Sunan Kalijaga ini wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu dekat Demak. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya bersama Dewi Saro yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Saat kecil, Sunan Muria ini memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Syahid atau Raden Umar Syahid. Perjuangan Sunan Muria yang pertama yaitu menitik beratkan pada rakyat jelata, yang kedua yaitu dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya, yang ketiga yaitu mempertahankan kesenian gamelan dan wayang, dan yang keempat yaitu menciptakan beberapa tembang Jawa. 8. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah yang merupakan seorang mubalik dan musafir yang berasal dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Ibunda beliau merupakan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Kian Santang dan Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubalik berasal dari Baghdad bernama asli Idofi Mahdi bin Ahmad. Pusat kegiatan dakwahnya ini berada di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1570 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Yang terakhir yaitu Jafar Shodiq atau Sunan Kudus.
Beliau lahir tahun 1400 Masehi. Beliau ini merupakan salah seorang panglima tentara Demak yang kemudian itu mengembara ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam agama Islam. Nah, sekembali dari Mekah, beliau ini mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama Kudus, diambil dari nama Al-Quds atau Palestina, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Nah, cara Sunan Kudus ini mendekati masyarakat Kudus, yaitu dengan cara memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari Masjid Kudus. Beliau merupakan seorang ahli dalam bidang tauhid, hadis, fikih, dan lainnya. Beliau ini terkenal sebagai pujangga yang mengarang cerita pendek yang berfalsafah dan bernapaskan keagamaan. Peninggalan beliau yang termasyhur ialah Masjid Kudus, menaranya yang berbentuk candi dan sering disebut Masjid Menara. Pada tahun 1550, beliau ini wafat dan dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Setelah kita mempelajari sedikit sejarah tentang para tokoh Wali Songo, keteladanan apakah sih yang dapat diambil dari tokoh tersebut? Keteladanan yang dapat diambil dari tokoh Wali Songo ini yang pertama, itu sebagai generasi muda kita harus senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu ini merupakan modal yang paling utama yang harus dimiliki. Yang kedua, yaitu tuntutan perkembangan zaman mengharuskan generasi muda untuk memperdalam penguasaan ilmu, baik itu ilmu agama maupun pengetahuan lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan di hari esok, maka generasi muda harus bersedia berjuang dalam rangka meninggikan agama Allah sesuai bidang yang ditekuninya. Yang keempat, yaitu mengembangkan jalinan silaturahim dengan cara yang bijaksana sehingga akan melahirkan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, yaitu diperlukannya keahlian untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan menggunakan cara-cara yang cerdas, simpatik sehingga mudah diterima orang lain yang menjadi sasaran dakwah. Yang keenam, yaitu dalam setiap situasi dan keadaan senantiasa menunjukkan kepribadian yang luhur serta menghindarkan diri dari sifat-sifat yang kurang terpuji. Baiklah, sekian pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.